MG Listeners, polisi telah menetapkan pemuda asal Madiun sebagai tersangka atas perannya dalam kasus peretasan atau hacker Bjorka. MHA dinyatakan berperan dalam membuat Bjorka menjadi terkenal dan menghasilkan uang. Kita akan membahas lebih lanjut terkait hal ini dengan pakar keamanan cyber Vaksinkom, Alphonse Tanujaya. Selamat pagi Pak Alphonse. Selamat pagi, kedengaran suaranya? Pak Alphonse, sudah terdengar ya? Oke, iya, sudah terdengar. Suara saya terdengar? Oke, baik. Sudah terdengar, Pak. Ya, Pak Alphonse, ini kan polisi sudah menetapkan tersangka terkait hacker Bjorka. Bagaimana pandangan Anda jika melihat peranan dari pemuda ini, Pak Alphonse? Kelihatannya pemuda ini cuma salah satu seperti pengagum Bjorka aja. Okay. Dan ya mungkin Dark Tracer nih salah analisa ya, rasanya sih Bjorkanya masih berkeliaran di luar sana ya. Nah, kalau kita lihat peran MHA sendiri nih Pak Alphonse, kan perannya adalah membuat akun channel Telegram Bjorkanism dengan alasan kagum, kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Apakah merupakan pelaku utama si MHA ini dan apakah penetapan tersangka sudah tepat, Pak Alphonse? Jadi ceritanya begini. Si MH ini membuat satu grup di Telegram, channel atau grup di Telegram, dan dia berhasil mengklaim namanya dulu, Bjorkanism gitu loh. Nah, si Bjorka ini, dia punya akun namanya Bjorkanism juga di Twitter, dan dia pengen di Telegram itu sama nama Bjorkanism, tapi kan udah diambil orang. Maka dia bayar si MAA ini. Aku mau dong yang kamu udah bikin ini gitu. Kira-kira posisinya seperti itu. Oke, jadi hanya pembuat saja ya Pak, dia nggak tahu menahu soal isi dari Telegram Bjorkanism itu ya? Iya, jadi dia bukan Bjorkanya, mungkin juga dia posting 1-2 kali. Secara legal dia melanggar hukum dengan posting itu, dengan adanya bukti jual beli itu, dia terima Bitcoin secara legal, dia melanggar hukum, kita harus akui itu. Nah, namun kalau katakan dia Bjorka rasanya kurang tepat ya. Oke. Nah, Pak Alphonse, kan DPR RI sudah meresmikan ya Pak rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, di dalam undang-undang ini kan juga ada tulisan bahwa akan menindak pelanggar tata kelola data pribadi. Nah, tanggapan Bapak bagaimana Pak dengan isi pasal-pasal di undang-undang ini? UU PDP ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran data karena ancaman sanksi yang jelas bagi pengelola data. Tapi tidak akan mengurangi aksi peretasan secara langsung. Mengapa? Karena sebelum ada UU PDP pun sebenarnya peretas ini sudah melanggar hukum dan dapat dihukum berat sesuai kesalahannya tanpa UU PDP. Ya, peretas yang menjalankan aktivitasnya semuanya tahu tindakannya melanggar hukum. Dan jika tertangkap, konsekuensi hukum menanti mereka. Jadi korelasinya tidak ke peretas, tetapi ke pengelolaan data yang lebih baik. Jadi dengan adanya UPDP ini, diharapkan pengelola data justru lebih peduli dan baik dalam mengelola datanya. Lalu ada hal yang perlu kita perhatikan, kuncinya ini adalah lembaga yang nanti dibentuk oleh Presiden. Karena kalau lembaga ini tidak menjalankan perannya atau tidak berkomunikasi dengan baik dengan institusi pengelola data yang diawasi dan tidak berkaji selevel Satgas Pengendali Kebocoran Data yang dibentuk Menko Polhukam, maka pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Jadi itu yang sangat penting. Oke, berarti PDP ini sebenarnya untuk menindak hacker masih kurang kuat ya Pak payung hukumnya ya, tidak seperti pengelolaan data pribadi untuk pribadi kita sebagai pengguna media sosial begitu ya Pak? Untuk menindak hacker tidak perlu PDP. PDP ini justru itu sudah cukup untuk menindak hacker. Rasanya sih undang-undangnya ada, perangkat hukum ada sudah cukup. Justru PDP ini sangat penting untuk melindungi masyarakat. Data pribadinya disalahgunakan. Jadi saya lebih melihat ke misalnya kita diganggu oleh telemarketer, diganggu oleh scammer, diganggu oleh debt collector. Itu adalah pelanggaran data pribadi. Kenapa? Karena nomor telepon kita disalahgunakan. Jadi itu yang perlu kita komunikasikan dengan masyarakat. Kalau mereka diganggu oleh telemarketer, SMS, tanya siapa, nama perusahaannya, kamu dari mana, dari Fund Finance, oke, aku catat, kamu pakai nomor saya, tanpa hak, kamu melanggar hukum, saya akan proses. Dan mereka akan berhati-hati dengan itu. Oke, jika kita kembali membahas soal Bjorka nih, Pak Alphonse, kira-kira nih menurut Anda
langkah polisi dalam melacak jejak Bjorka ini seperti apa sih Pak? Dan jika memang tertangkap nih Bjorkanya, maka hukuman yang dikenakan kepada Bjorka ini apa yang tepatnya? Jadi di dalam dunia hacking itu, memang hacker itu diidentifikasi berdasarkan IP-nya, IP dari dia melakukan aksinya. Okay. Nah, tetapi IP ini akan berusaha disamarkan sedemikian rupa oleh peretasnya. Dia bisa pakai ngatur di onion router. Okay. Jadi dia pakai lompat beberapa komputer dulu, baru setelah lompat 5 komputer, baru komputer yang kelima itu mengakses situs yang atau layanan yang dipakainya. Jadi kalau misalnya berhasil dilacak IP-nya, IP komputer kelima yang dilacak. Jadi masih ada 4 komputer lagi yang perlu dilacak IP-nya pakai ke IP sumbernya. Dan itu yang tidak mudah ya. Nah, cuman ada yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya akar dari permasalahan ini bukan di peretas. Maksud saya bagaimana? Kalau misalnya andaikan kita berhasil menangkap Bjorka, tetapi pengelolaan datanya tidak diperbaiki, maka dalam 3-6 bulan akan muncul Bjorka lagi. Kenapa? Karena datanya masih bocor, bisa dibocorkan. Tetapi kalau sebaliknya, kalau datanya dibenahi pengelolaannya, maka Bjorka akan otomatis meredup. Kenapa? Karena datanya yang bocor makin sedikit, makin susah gitu. Nah, itu yang perlu disadari oleh Satgas dan nanti Komisi UPDP ya. Oke, berarti kalau Bjorka ini memang ketangkep nih Pak, hukuman yang tepat yang dikenakan kepada Bjorka ini apa nih Pak Alphonse? Hukuman yang dikenakan itu udah ada pasalnya, ada UU ITE, ada untuk mengakses sistem tanpa hak, satu. Yang kedua, mengubah dan menyebarkan informasi pribadi ke publik lalu melakukan unboxing terhadap pejabat. Cukup banyak hukumannya dan cukup berat ya. Itu bisa termasuk kategori yang cukup berat dan sangat serius. Nah, Pak Alphonse, dengan ditangkapnya si MHA ini, apakah akan membantu proses penelusuran sosok Bjorka? Saya tidak melihat itu akan terlalu membantu, tapi setidaknya memberikan sedikit gambaran yang cukup, katakan 20-30% gambaran sebenarnya bagaimana ini terjadi dan bagaimana prosesnya sebenarnya, latar belakangnya apa. Tetapi kalau sosok Bjorka ini, saya tidak tahu. Kalau dugaan saya pribadi sih, Bjorka logikanya akan sangat bodoh kalau dia ada di Indonesia. Logikanya begitu. Iya. Nah, kira-kira nih Pak Alphonse, langkah-langkah apa lagi yang harus ditempuh baik untuk mencegah kebocoran data dan juga mencegah aksi para hacker ke depannya? Bisa dikonfirmasi lagi Pak yang tadi Bapak omongkan itu. Untuk mencegah kebocoran data, sebenarnya kita sudah seperti merasa blessing in disguise. Dalam arti apa? UU PDP ini jadi sedang dibahas mau disahkan dengan adanya Bjorka ini secara tidak langsung mengakselerasi UU PDP secara tidak langsung. Sehingga pejabat mendapat perhatian, gawat nih kalau data pribadi dipakai doxing seperti ini, pejabat kita di doxing oleh Bjorka, maka UU PDP ini makin cepat jadi diketok. Nah, paling sekarang kita perlu membantu pemerintah bahwa UU PDP-nya baru undang-undang. Perlu ada lembaganya, perlu ada aturan turunannya, itu butuh waktu 1-2 tahun sampai lengkap baru bisa berjalan. Jadi pasal-pasal ini baru sebagai undang-undang, masih belum bisa dilaksanakan di lapangan dengan teknis ya. Oke. Dan memang dari pemerintah sendiri harusnya lebih melindungi data pribadi agar Bjorka lain tidak muncul ya Pak ya di kedepannya ini ya. Ya, betul. Oke, siap. Terima kasih Pak Alphonse Tanujaya, pakar keamanan cyber Vaksin.com. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Morning Traffic di MG Radio. Salam sehat Pak Alphonse. Selamat pagi, terima kasih.